dia tuh udah jadi representatif atau brand ambasadornya Nusantara sebenarnya saat lu udah pakai pala. Jadi Mm-mm. bukan hanya menciptakan lagi pala itu lucu atau pala itu murah atau pala itu mahal gitu. Mm-mm. Jadi udah jadi BA, jadi brand ambasadornya. Jadi lu harus mewakilkan Indonesia untuk cerita Hmm, tersebut. betul. Itu cocok banget sih Oh, Kak sama generasi aku nih ya, generasi Z tuh kan kita suka banget nih pakai yang lokal-lokal. Jadi kalau misalnya keluar nih ke mancanegara, misalnya keluar negeri, terus kayak orang-orang ngasih tahu kalau ke orang-orang kalau misalnya oh ini nih jam tangan hasil asli Indonesia yang Nusantara banget. Jadi kan orang-orang kayak Nusantara tuh gimana sih? Kan kita bisa cerita tuh tentang Nusantaranya nah, gitu kan ya Kak. betul, Nah, betul. betul. Oke, tadi Kak Ilham juga ada ngasih tahu tentang marketing kan, tadi ada mention tentang marketing. Nah, aku tuh kan kemarin ada riset juga nih soal tentang si Pala ini. Ada satu yang eye catchy banget menurut aku tuh adalah setiap kali pengen launching produk nih, Pala ini tuh nge-upload konten yang menarik nih Kak, kayak salah satunya nih Pala Demit, aku suka banget. Kan kalau misalnya aku yang sebelumnya masih kurang tahu nih, ini apaan ya? Pasti kita nungguin kan, pasti penasaran banget. Ini apa ya? Apakah bakal ada sesuatu yang selanjutnya tuh bakal tentang horor-horor gitu kah? Atau apa sih gitu kan? Nah, aku pengen tahu deh, dari segi teknik marketing ini tuh gimana sih Pala Nusantara itu tuh bisa ngasih experience baru buat calon pembelinya nih Kak dari segi teknik marketingnya kayak gini tuh? Oke. Jadi sebenarnya basicnya kita tetap megang prinsip journey of customer marketingnya itu. Mm, mm-mm. Jadi ada awareness, consider, ya kan, Iya, consideration, kemudian ada purchasing, ada mm-mm. purchase sampai akhirnya word of mouth paling Word of tinggi, mouth, betul. kan? Nah, itu basic banget dan itu memang harus kita benar-benar kalau secara apa istilahnya ya rumus ya kayak gitu, tapi kan pemahamannya beda-beda setiap orang ya. Jadi memang Mm-mm. dari awareness sendiri itu part of dari itu kita benar-benar harus paham SWOT-nya kita, SWOT-nya kita lah, si produk kita ini. Dari produk kita muncul, kita harus momentumnya saat itu launchingnya pas saat Halloween, kita ambil contoh Demit ya. Mm-mm. Demit ini pas Halloween, apa nih yang kita mau angkat saat kita ngomongin Halloween? Kalau misalnya kita yang Nusantara banget nih, oh Nusantara itu terkenal dengan kliniknya, dengan mistisnya, ya kan? Mm-mm. Dan Betul. saat itu kalau di luar negeri kita punya Dracula, di luar negeri itu Mm-mm. kita punya pumpkin, kita punya apa penyihir yang mukanya hijau itu Candy gitu ya Kak. ya dan itu udah jadi bayangin itu kultur orang bule, Mm-mm. kultur barat yang menjadi kultur dunia saat kita ngomongin Halloween. Kebayang nggak sih? Jadi lu Mm-mm. misalnya sekarang ada pesta kostum Halloween di kampus gitu misalnya, pasti Mm-mm. ada aja yang jadi zombie, pasti ada Betul. aja yang jadi Frankenstein. Itu bukan kultur kita, kebayang nggak sih? Heeh. Ya kan? Pasti ada aja yang jadi nenek sihir. Kenapa sih kok nggak ada yang jadi pocong? Dan pocong itu bisa nggak sih dijadiin sebuah kultur baru di luar negeri? Bahwa pocong ya di saat ada Halloween di luar negeri sana, Mm-mm. ya pocong bentuknya gitu, di kain kafan gitu. Kok Iya, orang-orang sana kok nggak bisa nerima itu loh, gitu loh. Nah, iya benar artinya juga. kita harus mengedukasi sama teman-teman di sini. Lu tuh jadi ada kultur Halloween. Halloween juga kan kultur orang luar ya, kultur 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 ya pop barat gitu yang kita Mm-mm. serap jadi untuk having fun doang. Nah, sebenarnya momentum itulah yang menjadi kita sadar bahwa oke ini pasar kita sedang merayakan Halloween atau Valentine atau apapun itu yang memang jatuhnya serapan dari luar nih ala-ala sok-sokan kita ngikutin ala barat gitu ya. Mm-mm. Dan pasar kita banyak di situ gitu. Ya udah kita pendekatan itu dengan konten Nusantara. That's why kenapa Nusantara ini menjadi rohnya Pala paling penting. Jadi semua yang berhubungan Valentine, oke kita Valentine kita punya namanya Semara kemarin. Kalau lu lihat Mm-mm. kontennya Ada. panturaan. Kebayang nggak? Kenapa kita kontennya panturaan? Karena ternyata di belakang-belakang truk yang dengan tulisan-tulisan aneh-aneh Iya. itu tuh ya isinya itu kayak ininya Didi Kempot, kebayang nggak sih? Cinta-cinta orang orang Pantura tuh kayak gitu gitu. Heeh. Istilah-istilahnya. Nah, kita pengen angkat dari sudut pandang Nusantara, kearifan lokal gitu. Kearifan Jadi lokal kalau bener. betul kearifan lokal. Jadi Valentine yang memiliki konten kearifan lokal itu seperti apa? Ya seperti panturaan gitu. Mm, mm-mm. Dengan ekstrak dan sebagainya. Kalau misalnya lu bawa coklat itu mah
Di luar negeri banyak gitu. Banyak. Mawar itu kulturnya mereka gitu. Bukan kulturnya kita gitu. Nah, gue mencoba menerjemahkan itu pendekatannya pakai Patura. Halloween gue pendekatannya pakai Demit, pakai Genderuwo, ya kan. Kemudian gue coba combine lagi sama kayak di apa tuh namanya hantu-hantu yang di rumah-rumah tua orang-orang Belanda gitu, orang-orang Belanda di Jawa ya, di Bandung kan banyak nih orang-orang Belanda. Kita coba di combine itu pakai Genderuwo, pakai apa ngeluarin sebuah produk yang namanya Demit. Jadi memang experience itulah yang akhirnya prinsip awareness inilah yang akhirnya menjadi buah bibir ternyata. Kalau ujung-ujungnya mau ke purchase, Allah walam gitu. Jadi tapi setelah lu melakukan sistematis yang benar, ada awareness, ada consideration-nya, kemudian ke purchase, insya Allah orang pasti akan beli. Karena orang udah dibawa giring experience-nya dulu. Betul. Dari kepo, ngeliat videonya wow, kemudian lihat produknya juga. Oh keren nih, unik nih, glow in the dark saat itu kan. Akhirnya kita coba keluarin produk dan itu sold out gitu. Cuma di edisi Halloween aja gitu. Sold out, bread sold out. Jadi memang untuk teman-teman yang memang mau atau mau istilahnya kayak brand-brand sekarang ya, brand lokal sekarang itu kita kan banyak proses yang memang apalagi Gen Z gitu ya, proses yang sangat diinstankan gitu ya, pengen langsung cuannya gitu. Itu tuh tidak everlasting gitu. Jadi sifatnya tuh pendek banget. Kalau saya kan memang masih transisi ya, milenial saya itu. Jadi memang masih percaya yang namanya journey of customer atau value dari sebuah konten itu saat udah nancep di kepala lu, di unconscious lu, itu akan terniang-niang sampai kelar, sampai lu beli, kalau nggak sampai lu ngelihat at least gitu ya, sampai lu pengen memiliki itu gitu. Jadi memang ya beda ya, maksudnya kalau memang kita pendekatannya pakai cara yang baru sekarang, cuannya langsung banyak, langsung banyak, tapi lu harus langsung ganti cepat gitu loh. Iya, menyesuaikan tren gitu ya Kak. Besok ikut tren lagi, besok tren. Sedangkan kalau kita, karena kita juga para millennials di sini yang menghandle, yang mimpin, jadi kita percaya ngebangun sebuah brand itu atau sebuah campaign itu yang memang harus bertahap, biar sifatnya tuh everlasting, panjang. Panjang banget sampai misalnya gue punya anak, gue punya cucu, campaign gue tuh bakal diinget sama mereka loh. Lu tuh berhasil campaign Demitnya. Nah itu buat kaum millennials, buat orang-orang kayak saya dan teman-teman di sini, itu kebanggaan. Apa ya namanya ya, sebuah jejak lah, jejak digital ataupun jejak pride kita tuh part of dari tim tersebut gitu. Tapi kalau Gen Z mungkin nggak peduli itu, yang penting orientasinya cuan. Bisa jadi kayak gitu ya, yang tren sekarang bisa cepat kayak gitu. Sebenarnya it depends sama objektifnya sih. It depends sama objektifnya. Tapi kalau dari Pala sendiri, kita masih megang yang namanya proses. Oke, jadi proses. Dan tadi tuh Kak Ilham juga udah kasih tahu nih gimana teknik marketingnya, bahwa misalnya kita itu tuh bisa ya Kak tahu potensi apa. Sebenarnya kita tuh dengan menyadari potensi apa yang ada di Nusantara, bisa aja tuh semuanya dibikin kreatif gitu ya Kak. Betul, karena dulu kalau misalnya gue inget tahun 2016, jadi waktu ini masih 5 tahun yang lalu, itu masih kemarin-kemarin ya, nggak lama ya, 5 tahun yang lalu, 2016 2017 sebelum gue ngebikin Pala. Itu bahkan banyak orang yang tidak percaya bahwa sebuah produk kalau dibalut dengan sebuah cerita itu bisa strong, bisa kuat, kebayang nggak? Bisa jadi cuan gitu. Orang nggak percaya. Orang tuh kalau ngeliat produk ya udah, beliefnya adalah berfungsi dengan baik, produknya kualitinya bagus, that's it. Itu bisa ngalahin. Saat itu kan belum ada Shopee, men. 2017 belum ada Shopee loh. Belum ada Shopee, nak. Kebayang. Lu kebayang cepet gila. Maksudnya Shopee masuk itu merubah tatanan pemikiran semua orang gitu loh. Jadi pas lu udah bikin sebuah produk dengan balutan tadi, maka itu menjadi sebuah produk yang eksklusif. Kalau dibandingkan dengan produk Shopee ya. Iya. Ya, apapun cerita atau ya enggak jualan gitu. Jualan. Revenue gitu ya. Terus gitu kayak jualan kaos oblong gitu kan. Tapi 2017 itu enggak ada orang yang percaya. Nah, bahkan kenapa gue bisa dapat Good Design Award 2017 itu bukan karena produknya,
tapi karena visual dan cerita yang gue angkat melalui jam tangan. Jam tangannya emang nggak dilihat sebenarnya. Jam tangan itu cuma salah satu output aja gitu. Mereka percaya sebenarnya ceritanya yang paling menarik, Mas. Kan gue pasti dapat input nih, karena gue ikut banyak achievement, banyak lomba-lomba di Indonesia ini, pasti akan memperkaya si produk ini. Dan rata-rata mereka memberitahunya bukan masalah produknya gitu, tapi roh yang bisa lu balut, Mas Ilham, gitu. Ceritanya. Roh yang lu bawa gitu. Ceritanya. Karena kalau produknya doang, ya jam tangan mah lu pasti kalah sama G-Shock gitu. Atau sama Seiko yang harganya 100.000 gitu, yang jauh lebih murah, ya. Kalah. Karena dia udah tahan banting, dicelup air kuat, ya kan? Durability baterainya bisa sampai 5 tahun gitu. Kalah kalau itu kita ngomongin utility gitu. Tapi bukan itu, Mas Ilham. Jadi akhirnya dari situ gue dapat insight, gue dapat gambaran bahwa mau produknya selem sendal jepit, gitu, semudah sendal jepit pun, kalau itu memang lu bisa ngebalut dengan konten yang benar, dengan konten yang menarik, storytelling yang bagus, pasti bisa cuan, kebayang nggak sih? Gitu. Bisa dapat value, dan bukan hanya fungsi tapi dapat value lainnya yang satu paket tuh bergengsi, ada gengsinya gitu loh. Iya. Bangga bener, nih, bangga sih Kak. Kalau aku juga kayaknya bakalan kayak kalau pakai pala nih ya, kayak gue belinya yang namanya ini nih, terus kayak diceritain ke teman-teman kayak sebenarnya kita tuh punya ini tahu di Nusantara, kita tuh sebenarnya punya yang keren kayak gini gitu. Ya, gue nggak, lu kalau lu pakai G-Shock ya udah biasa aja kan. Iya, itu biasa seri aja. apa? Iya, itu doang kan. Pasti cuman kayak nanya warnanya apa gitu-gitu sih. Oke, nih terakhir nih ya Kak, seru banget. Aku bener-bener seru banget sih bisa ngobrol sama Kak Ilham hari ini. Terakhir nih, tapi aku pengen deh ke Kak Ilham buat kasih tips buat pebisnis UMKM di luar sana yang pengen memulai bisnis unik seperti ini. Bisnis unik. Jadi gini, tips ya. Betul. Bermotivasi ya. Gua campurin ya, aja deh. Boleh. Karena gua ada di dua momentum sebenarnya. Momentum saat belum ada sosial media, dan saat momentum gue harus belajar tentang sosial media. Kan gue 2010 belum ada apa-apa tadi, belum ada algoritma, ya kan? Lu ngomongin algoritma itu baru kayak 2 tahun yang lalu, gue bayang gak sih? Sedangkan gue ngomongin algoritma Instagram, algoritma TikTok, kebayang gak? Exposure, terus sudah ada engagement. Itu bahasa istilah-istilah baru yang ada di sosial media, istilah-istilah baru yang ada di dunia marketing istilahnya. Walaupun misal digital marketing ya, walaupun kita ngomongin engagement gaya dulu, gaya orde baru lah, anggaplah, kalau nggak gaya bapak sama ibunya anak gitu ya. Engagement marketing, gaya engagement marketingnya brand atau perusahaan sama gaya engagement sekarang itu sebenarnya sama, tapi caranya berbeda, menganalisanya berbeda, cara bermainnya, strateginya, how to-nya berbeda. Tapi tujuannya sama, objektifnya engagement gitu. Nah, itu baru. Jadi karena kebetulan gue ada di dunia transisi itu ya, transisi 2010 nggak ada, akhirnya ujuk-ujuk ada makhluk yang namanya Instagram gitu, ada yang namanya Facebook Ads gitu. Gue harus belajar, gue harus tahu gitu. Tahun 2015-16 tuh Facebook Ads mulai masuk, nggak lama loh. Terus gue harus belajar itu, gue harus tahu itu gimana ngitungnya. Ya udah, jadi gue ada di fase itu. Nah, sebenarnya motivasinya begini, kalau buat teman-teman kalian gitu ya, teman-temannya Ana juga, kalau menjadi seorang entrepreneur saat ini, this is it, ini waktunya. Nah. Karena apa? Karena kita lihat timing timing momentum tahun 2010 dengan tahun 2021, ini kan 2022 sekarang ya, dengan tahun 2021 itu hampir sama. Nah. Jadi kalau jadi timingnya ya, momentumnya ya, ini gue kasih tahu, jadi momentumnya itu sama. 2008 itu terjadi resesi besar-besaran di dunia dari Amerika yang collapse. Oke. Jadi intinya sekarang momentumnya pas. Nah, jadi momentum yang sama dengan tahun 2010. Sekarang itu 2011. Semua start dari nol. Percaya sama gue. Jadi semuanya start dari, dan mungkin setelah 2022, mungkin 2024 atau 2025 itu akan ada muncul sebuah platform baru lagi. Kalau misalnya nanti di 2025 bakalan ada platform baru nih, jadi kita bakal menyesuaikan lagi nih ya kayak. Betul, dan itu kita harus dan kita harus siap. Nah,
Kenapa kita harus siap? Jadi saat kita, jangan pas lagi ada sebuah platform tersebut, anggaplah sekarang nggak nyampe itu ada yang namanya metaverse. Itu udah ada yang namanya NFT. Iya. Itu belum matang. Sekarang tuh ini belum matang itu. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi matang. Matang itu udah ibaratnya someday metaverse atau NFT itu udah benar-benar kayak marketplace. Someday ya, gue nggak tahu kapan, mungkin 3 tahun lagi waktunya cukup. Nah, saat itu kita udah siap punya sebuah barang atau sebuah produk yang memang siap untuk dimasukkan ke mereka. Jadi lu nggak pas lagi mereka launching akhirnya kita baru siap gitu. Tapi kita udah jadi senior saat itu. Gue udah punya data, gue udah punya tim, gue udah punya produk, gue udah punya milestone, gue udah punya infrastruktur, tinggal terbang lu nanti. Kebayang gak sih? Gitu. Tapi kalau lu nanti baru siap-siapnya nanti telat gitu. Jadi memang this is it, ini waktu yang tepat banget untuk teman-teman yang mau menjadi entrepreneur, waktunya untuk trial produk yang bisa bersaing, yang kompetitif di pasar. Yang jelas harus siap bersaing karena sekarang tuh makin galak orang-orang. Jadi benar-benar saat kita ngomongin ATM, amati tiru modifikasi, benar-benar amati tiru modifikasi banget gitu. Karena yang jadi kita pun di produk-produk kita pun itu benar-benar banyak yang ditiru. Banyak yang niru banget, cuman ya mau gimana ya, memang udah kompetisinya kayak gitu. Jadi memang udah sekarang waktu lu fokus sama kekuatan strength dari produk lu sendiri, dari diri lu sendiri sebagai as a leader, udah fokus di situ, lu terbang, lu jalan aja dulu. Dengan model bisnis, slim bisnis ya saran saya. Jadi jangan ambil infrastruktur yang langsung besar. Harus ada ini. Kalau nggak terus ngegajinya karyawannya banyak gitu. Langsung bikin suatu hal yang masif yang jumlahnya MOQ-nya misalnya harus 500 gitu, kalau langsung 300 gitu. Dikit aja dulu, 10 dulu. Yang ngerjain cuma 2-an lu sama partner lu gitu. Yang ngegaji cuma sebulannya kalian digaji cuma 2 juta gitu. Satu produknya cuannya bisa 10 juta atau sampai 20 juta sebulan gitu. Santai dulu aja gitu. Tapi at least lu udah punya brand itu. Itu momentum. Nah, untuk mulai berbisnis unik, how to-nya, lu harus tahu kekuatan dari satu, lu harus tahu forecast dulu deh. Lu harus tahu forecast sama tren saat ini. Jadi sekarang ini trennya adalah NFT. Misalnya ya. Nah, lu harus, kalau lu tidak punya kemampuan untuk bikin NFT atau nggak punya partner atau teman yang bisa bikin NFT, bikin dulu sesuatu yang berangkat dari yang konvensional. Jangan ngomongin digital dulu. Gitu. Jadi sesuatu yang memang sifatnya menunjang atau mensupport produk populer. Misalnya sekarang produk populer adalah Pala Nusantara, misalnya ya. Nah, kalian jadilah supporting buat brand-brand selevel Pala Nusantara atau menjadi supporting brand Pala Nusantara. Contohnya apa? Jualan strapnya, jualan buckle-nya, jualan packaging gitu. Jadi memang jadi produk support dulu. Jangan langsung head to head sama produk yang besar, yang udah orang teh udah punya equity-nya, brandnya tuh udah punya equity nasional atau enggak internasional. Misalnya lu ngelihat Pala Nusantara atau lu ngelihat brand A atau brand B gitu. Wah, gue pengen jadi kayak gitu, gue ikutin, gue duplikasi, gue miripin caranya kayak gitu. Jangan kayak gitu cara mainnya. Karena lu mau kapanpun posisi lu akan selalu di bawahnya dia. Gitu loh. Karena orang akan menilai ya pionirnya adalah Pala. Pionirnya mah yang keren buat jam tangan eksotik mah ya Pala gitu. Karena orang udah ke ke branding Pala mah G20 udah nasional. Gitu. Udah top of mind ya kayak. Udah top of mind, alhamdulillah. Ya enggak juga sih, kita masih terus narik atas gitu ya. Tapi untuk saat ini memang masih proses ke arah situ gitu ya. Nah ya, jadi memang aku juga nggak mau takabur ya. Cuman ya memang kondisinya nggak enak. Nah, kalau takabur tuh maksudnya di atas langit ada langit lagi gitu. Memang prinsipnya tuh gitu. Jadi memang harus belajar aja terus, belajar lagi. Cuman memang kondisinya kalau emang mau, cuman memang ngomongin senioritas, sok wani adul lah, aing mah 11-12 tahun di dunia ini gitu. Kalau ngomongin senior ya, ngomongin pengalaman ya, gitu. Itu sesuatu yang nggak bisa di compare sebenarnya gitu. Jadi misalnya anak dapat achievement ada 20 tapi baru 2 tahun. Ada saya achievement-nya nggak sebanyak anak, tapi saya sudah 12 tahun. Pasti kan lebih berpengalaman. Kurang lebih seperti itu. Jadi tapi tetap saling belajar ya.
oh gimana sih nak cara dapat 20 achievement gitu. Gila banget lu 2 tahun bisa sampai 20, jadi setahun 10 ya. Wajib gila lu hebat gitu. Ayo lu cerita gini loh Mas gitu. Mas dulu gimana kok bisa sampai 12 tahun bisa bisa survive? Gini loh caranya. Jadi sebenarnya saling ngisi gitu. Jadi memang apa ya? Tetap humble aja gitu walaupun dalam kondisi sekarang lagi kayak gini ya. Alhamdulillah aja, syukuri aja gitu. Nah, cuman untuk ngambil di posisi itu memang bukan semata-mata kita semuanya pasti ada prosesnya. Ada perjalanannya. Nggak mungkin tiba-tiba kita ada di situ. Nggak mungkin tiba-tiba kita ditunjuk sama Mas Menteri atau ditunjuk sama kementerian, lo mewakili Indonesia ya? Nggak mungkin. Pasti lo jadi mewakili Indonesia tuh karena bawahnya tuh banyak, perjalanannya tuh banyak, dari A sampai Z-nya tuh banyak gitu. Nah itu, jadi jangan ngelihat gunung es tuh cuma di atasnya doang, tapi di bawahnya tuh lebih gede gitu. Itu aja sih. Momentumnya itu aja sebenarnya sekarang, dan cari produk menjadi produk support dari produk yang populer. Saran gue itu. Oke, nah tadi tuh Kak Ilham udah ngasih tips nih buat teman-teman smart di luar sana kalau misalnya this is it gitu. Ini momentumnya nih teman-teman. Terus juga tadi juga Kak Ilham udah ngasih tahu cerita di balik Pala Nusantara, terus juga gimana teknik dari marketingnya, dan aku pengen terima kasih banyak buat Kak Ilham sudah menyempatkan waktunya, sudah sharing ilmunya dengan teman-teman sahabat smart pada hari ini. Nanti akan aku kabarin ya Kak kalau misalnya episodenya sudah up, nanti akan segera aku kirim ke Kak Ilham. Semoga Pala Nusantara sukses selalu dan semuanya lancar ya Kak. Baik, Support kita terus ya. Nah ya. Yap, asik pasti Salam buat dong. teman yang lain. Oke. Kalau ada apa-apa kabarin gue. Yuk Kak, podcast lagi. Ayo kita cari waktu lagi yang lebih panjang. Baik, oke siap. Terima kasih banyak Kak Ilham sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Ana.